1605 yaitu Hooke mengenal istilah sel. Nah, Hooke ini mengenal istilah sel itu di dalam sayatan gabus, di mana dia itu lihat sayatan gabus ini seperti orang di dalam biara, kayak tempat-tempatnya orang berdoa, makanya disebut sel atau sela. Yang ketiga yaitu oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Anthony van Leeuwenhoek ini pertama kalinya dia itu melihat sel hidup di mikroskop yang dia ciptakan sendiri. Selanjutnya yaitu Schleiden dan Schwartz. Di tahun 1838. Nah, dia itu melahirkan yang namanya, si Schleiden ini dia itu meneliti tumbuhan, sel tumbuhan, kalau Schwartz meneliti sel hewan. Nah, keduanya ini menemukan bahwa di dalam sel tumbuhan itu unit struktural proteinnya adalah sel, pun juga dengan Schwartz. Makanya keduanya ketuk sehingga melahirkan bahwa semua makhluk hidup terdiri atas sel, ya. Yang terakhir yaitu 1858 oleh yang namanya Rudolf Virchow. Rudolf Virchow ini memberikan bahwa sel ini dapat beranak pinak, sel dapat beranak pinak atau bereproduksi dengan yang namanya membelah. Sehingga penelitian ini itu menghasilkan yang namanya teori sel. Masih ingat? 3 teori sel? Ada 3, ayo. Yang pertama, yang tadi sudah disebutkan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua, tak tulis ya? Sel merupakan susunan terkecil pada makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, yang tadi, sel merupakan unit fungsional dan struktural. Soalnya ada yang namanya makhluk hidup itu yang selnya cuma 1 atau uniselular, terkecil pada MH, ya. Yang ketiga, ini tadi sel berasal dari sel lainnya. Sampai sini paham? Oke. Lanjut ya ke mikroskop. Elektron. Ada yang sekolahnya punya mikroskop elektron? Gak ada. Soalnya cuma ditemukan deh kampus tak, ini larang ya. Jadi mikroskop elektron itu pertama kali ditemukan oleh yang namanya Louis de
sendiri. Nah, karena elektron punya panjang gelombang sendiri, itu diteruskan oleh yang namanya di 1931 Max Moll. Dan Arnold Ustra. Baru ada yang namanya mikroskop elektron. Ya, sampai sini Pak, secara ya. Sekarang aku kenalin tentang macam-macam mikroskop. Kan ada dua, cahaya dan elektron ya. Yang kalian pakai di sekolah biasanya lensa yang satu apa yang lensa yang dua? Yang satu. Ada yang dua? Ada yang dari listrik? Ada. Nah, yang satu itu namanya monokuler. Lensa mikroskop cahaya monokuler. Yang dua namanya binokuler. Nah, mikroskop cahaya ini cuman bisa perbesarannya itu 1000 kali. Terus kalian amati ya, resolusinya ya rendah, kayak terlalu di zoom, sehingga kalau di zoom bisa pecah ya. 200 nanometer. Dan yang diamati itu biasanya berupa sel mati atau sel hidup juga bisa. Mungkin kalian pernah meneteskan air jerami pas di sekolah? Pernah. Dapat apa? Magnesium. Biasanya ketemu kutu air aku ya. Magnesium, kutu air, agar, dan mati. Nah, sedangkan kalau elektron itu ada dua. Ya, ada yang namanya transmission elektron mikroskop sama scanning bedanya apa Mbak? Yang elektron TEM ini atau transmission elektron mikroskop ini atau bisa kita disebut dengan TEM, ini SEM, ini biasanya digunakan untuk melihat internal sel atau organel-organel yang ada di dalam sel. Jadi kalau pakai nukleus, mitokondria dan sebagainya itu kelihatan semua. Melihat internal sel. Hasilnya gambarnya 2D, perbesarannya ISO 600.000 kali. Ya. Kalau yang scanning ini melihat permukaan sel. Kayak winginane adalah sel COVID-19, kalian nulis ya permukaannya apa itu dilihat dari elektron scanning scanning elektron mikroskop ini ya. Gambarnya 3D dengan perbesaran 300.000 sampai 1 juta kali. Sampai 1 juta kali. Dengan resolusinya 0,5 nanometer. Ngerti nggak perbesaran sama resolusi itu apa? Tapi kalau perbesaran itu apa deh? Di zoom. Jadi besarnya objek dengan kenyataannya ya. Kalau resolusi? Resolusi itu di zoom gak pecah. Kebokehan itu namanya resolusi, paham nggak? Kalau kalian tahu ya, kamera iPhone lah itu resolusinya bagus.
pernyataan berikut yang saya sudah juga sudah ada? Sudah. Silakan dikerjakan. Cuma 2 soal selama 3 menit. Berarti sampai 21 ya. Sudah? Udah keluar nilainya? Ada yang belum bisa? Belum ada kan di ruang belajar tugas? Nggak apa-apa. Oke, kita bahas ya, Nino ya. Nah, yang nomor 1, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar? Sekolah itu loh, nanometer dan sebagainya ya. Nah, kayak gini ya. Kamu sih, manakah pernyataan yang tepat sesuai dengan gambar di atas? Ini gambar 3 ini dari elektronik kostum. Enggak. Gambar 2. Kita lihat pembahasannya ya. Di situ tuh kan sudah ada ya, nomor 1. Apa yang sudah? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang mana? Ada pembahasannya bukan sih? Di saya lihat. Nah ini cek konsep 1. Saya udah komponennya sudah. Kamu sudah deh? Ada yang masih belum bisa? Adek? Aman? Aman? Aku bingung gimana cara bedain cahaya sama elektronik. Kalau cahaya itu dari cahaya, Gambarnya kayak gitu. gambarnya mikroskop cahaya itu sebenarnya bukan bulat sih, lebih ke bokeh aja. Terus itu kan mikroskop cahaya kan juga apa ya, dari preparat basal biasanya juga bisa. Kalau di elektron ini dia itu preparatnya itu menggunakan logam, dengan bentuk logam. Mas, misalnya preparat ya. Gimana cara bedainnya? Nomor 2 ya guys. Karena bingung kan. Nah, yang gambar 1 diambil dengan transmission elektron mikroskop ya, gambarnya benar. Kenapa? Karena dia itu bisa melihat internal selnya. Kalian kan bisa lihat. Tuh loh, ada tuh, ini kayak korek. Ada nukleusnya kan bisa kelihatan. Yang nomor 1. Yang nomor 2 itu menggunakan apa? SEM karena cuma kelihatan permukaannya aja. Bisa dibedakan ya. Nah, yang nomor 3 itu cuma bisa dilihat selnya itu dari apa itu namanya susunannya aja. Gak bisa dilihat internalnya. Biasanya itu kalau kalian lihat preparat itu ya wis ketok kotak-kotak ini tak itu. Ada irisan bawang merah. Kelihatan kotak-kotak dunia. Itu pakai mikroskop cahaya. Kalau mikroskop elektron gimana bentuknya? Di gambar nomor 1 dan nomor 2 di konsep 1 ya. Yang belum aku absen, Dalvinan, Kamila, Saya yang gak masuk, Naila, kamu, Neza yang nggak masuk. Neza yang gak masuk, Sarah Sauki, gak ada ya? Neza sama Sarah yang gak masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya sel.
sel dan komponennya. Komponen struktural sel. Kalian bisa sambil lihat game yang udah aku attach deh. Ada yang apa itu namanya filing game dan gambar. Ketemu? Ketemu guys? Nah, sudah ketemu? Bisa dilihat linknya? Harusnya bisa sih. Sel, sifat skeleton. Sudah? Bisa? Nah, kan yang ini, yang linknya, yang link game 1. Kalian jadi soal lihat-lihat. Bisa diakses kan ya? Bisa deh. Belum. Keluar. Iya, yang ini, yang link game 1. Keren berapa? Yang mana? Yang baik Yang anu saya yang atas dulu. apa? Yang atas dulu. Menunjukkan Atas apa sih itu namanya? Saya belum tahu. yang ini. Ya, yang atas dulu. Nah, ini yang explore. Yang explore. Nah, itu kan ada beberapa pilihan ya. Ada sel Arimo, ada sel plants, ada sel fungi atau jamur sama bakterian. Nah, struktural sel, semua sel baik uniselular, multiselular, prokaryotik ataupun eukaryotik itu ada 4 jenis ini strukturalnya. Ada 4 bahan ini. Yang pertama yaitu membran sel atau selaput sel ya. Atau selimut sel. Bayangkan kayak dinding gitu lah. Ya. Nah, kayak dinding itu berarti fungsinya untuk apa, Rek? Melindungi. Yang kedua, untuk apa? Keluar, masuk, ada pintunya berarti untuk transportasi zat ya. Zat. Terus, selain itu, ya saya. Nah, membran sel ini ada strukturnya, Rek. Oh, gambarnya di sini. Pakai tak tutup deh. Kalau kalian bisa lihat lagi ya. Bahasa Inggris ya, belajar berarti ya. Nah, membran sel itu dibangun oleh yang namanya phospholipid layer. Dia itu punya kepala, punya ekor juga. Nah, yang kepalanya ini berupa fosfat. Dan ini lipid. Otomatis kalau fosfat ini dia itu bersahabat sama air. Tadinya itu gak tebal, beda dengan yang namanya lemak. Lipid kan lemak. Kalian kalau misalnya mari makan gorengan terus besok ya banyu tok kan sik licin ya. Makanya harus sama sabun. Nah, itu sama kayak lipid. Lipid pakai ini. Lipid.
kalian bisa lihat lagi yang jelas itu deh video-videonya ruang belajar ya, karena aku juga keterbatasan kalau gambar ya. Nah, yang kedua yaitu tentang sitoplasma. Sitoplasma ini terdiri atas yang namanya sitosol atau cairan sel dan juga organel sel. Jadi sitoplasma itu mencakup antara cairan sel dan organel sel ya, termasuk nukleus, mitokondria itu kan organel sel. Yang ketiga yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton ini apa sih mbak? Otot sel atau rangka sel. Nah, kalau misalnya rangka gitu, kalian wes gunanya untuk apa? Ya, memberi bentuk ya, menopang bangsa. Terus ada juga sitoskeleton itu untuk bergerak. Nah, sitoskeleton ini ada baca-bacanya gerak. Sorry ya, kalau bintang aku sudah loh. Ajar biasa ya. Dan yang terakhir yaitu dinding sel dek. Sitoskeleton. Ada yang pertama yaitu mikrotubul. Yang kedua mikrofilamen. Oh, sudah ya. Itu mikrofilamen. Yang ketiga yaitu filamen intermediate. Nah, kalau yang mikrotubul ini biasanya itu dia memberikan alat gerak berupa silia dan flagella. Silia dan flagella. Kayak sel sperma itu diberikan oleh mikrotubul. Flagella ya. Yang kedua yaitu mikrofilamen, tempat berlautnya nukleus dan organel lainnya. Yang ketiga filamen intermediate, yaitu balik ya teman. Iya, balik saya. Makanya kok kayak agak susah. Sorry ya. Organel lainnya. Terus yang ketiga yaitu pergerakan. Dan bentuknya. Nah, kita buka kasus ya yang bisa jual pakai structure waste. Kalian tahu yang namanya amoeba enggak? Nah, amoeba itu bergerak ya apa? Kaki lah menjelur-jelurnya apa? Ya, titik. Nah, bentuknya pun nantinya juga beda-beda. Yang berperan deh, amoeba ini kira-kira sitoskeleton yang mana? Dari sini wes. Dia berubah bentuk, terus bisa bergerak. Berarti mikrofilamen. Sudah bisa bergerak? Ini bergerak enak sih. Nah, yang agak yang tak si organel. Nah, organel ini kalian lihat di games itu tadi guys. Ya, bisa dilihat gamesnya masing-masing. Ada apa aja di situ? Yang pertama ada yang namanya nukleus. Dari yang paling inti dulu ya. Si nukleus di situ ada apa aja? Isinya
Ini yang di tengah ini namanya nukleolus. Nukleolus ini untuk membuat ribosom. Ya, gunanya itu untuk menciptakan ribosom. Kalau ini kayak benang koyak ini namanya DNA atau bisa disebut juga asam nukleat. Ya. Oke. Setelah itu dia punya yang namanya pori. Kalau ya, kalau begini, ini ada pori-porinya di sebelah sini. Nah, pori-pori ini itu untuk mengeluarkan si ribosom tadi ke retikulum endoplasma kasar. Row row kan kasar. Ya. Bedanya apa Mbak antara retikulum endoplasma kasar sama halus? Nah, retikulum endoplasma kasar ada gerindilan ya kan? Yang warna merah. Nah, itu namanya ribosom. Ribosom ini gunanya adalah untuk sintesis protein. Sama aku tulis titik-titik ya. Tenang ya. Apa ini? Kanal sel yang pertama, yang tidak benar. Oh yang benar. Yang satu yaitu ribosom. Ribosom tadi gunanya untuk sintesis Protein. Sintesis protein. Masuk pas sintesis protein ya? Belum ya? Yang kedua yaitu ribosom itu sentrosom. Sentrosom itu kayak sedotan, anak loro, warnanya ungu. Dilihat, sekilan hijau itu. Oh hijau, sorry ya, hijau itu. Ini sentriol ya. Terdiri atas 2 sentriol. Nah, ini itu untuk yang namanya pembelahan sel. Yang kedua itu yang membran. Ono apa Mbak? Oke. Yang pertama inti sel atau bisa disebut juga dengan nukleus. Nukleus mana apa ya? Nukleolus. Kalau yang kedua ada apa aja tadi? DNA sama pori inti ya. Yang kedua RE atau retikulum endoplasma. Endoplasma ada apa aja? Yang kasar sama halus. Kasar, halus. Lek kasar namun apa nih? Kalau yang halus berarti ribosom, otomatis untuk sintetis ribosom berarti untuk sintesis protein. Ribosom ini iso ya ana di sitosol. Artinya dia itu bisa tertanam di RE juga bisa ke sitosol ya, ke sitoplasma. Berenang-renang gitu ya, bebas. Nah, yang ungu di tengah ini namanya badan Golgi. Badan Golgi. Badan Golgi. Untuk apa badan Golgi? Ada yang tahu? Mendistribusikan, menyimpan dan modifikasi produk ke retikulum endoplasma. Oke, berarti dia koyo ekspedisi. Ya. Ya kan? Kayak kurir. Jadi ini protein teko si ribosom iki dikirim nang badan Golgi. Liwat kurir ya. Padahal kan ada badan Golgi itu di apa namanya? Di packing mana? Dalam
Gua antar aja. Gua gojek, kita nggak beres. Yang nomor 3. Yang nomor 3, kita lihat di sini. Ada yang namanya mitokondria. Sebenarnya orang cacing di jerone itu ora lembut-lembutan di dalam. Sudah ketemu? Warna abang? Sudah? Nah, itu namanya mitokondria. Mitokondria ini powerhouse-nya sel. Jadi dia itu memberikan ATP atau energi. Dengan ATP ya. Terus yang kelima, ada yang namanya apa ini? Yang warna hijau ini, hijau tak toska yo, tak biru itu, peroxisome. Peroxisome untuk apa? Untuk memberikan enzim katalase. Katalase ya, memberikan enzim. Katalase ini untuk apa sih Mbak? Untuk racun, nama racun. Jadi anak racun mempunyai sel itu peroxisome sehingga ya. Yang kelima, mari yang kelima, yang keenam guys. Mari guys. Lisosom. Lisosom. Di situ lisosom apa ya? Lisosom itu pegawaiannya itu buah-buah ini. Jadi dia itu pencernaan intrasel. Jadi dia yang melakukan fagositosis. Misalnya anak organ yang sentuh itu dibuang itu lisosom. Yang ketujuh, yang belum apa? Apa lagi? Mari lah. Yuk mana yuk? Ini supaya serabut akar ini. Nah itu sitoskeleton. Yang ini sitoskeleton ya. Sini loh, supaya rambut-rambut akar ini loh. Kelihatan? Supaya jaring iwak. Ya. Terus di luarnya ono sel ya. Sudah deh, gampang kan? Nah, kalau gampang kita ke cek konsep 2. Yuk, coba lihat. Mari kita game C ya. Sudah bisa? Cek konsep 2. 3 menit ya. Sampai 18:48. Cek konsep 2. Bisa? Ya bisa. Ada yang butuh tutor menggunakan ruang belajar? Saya siap. Yuk, dijawab. Sudah bisa? Sampai 18:48 ya.
belum tahu caranya. Kita kasih sini. Di sini. Tuh. Ini yang online ya, buka. Nah, ini. Buka. Sat. Apa? Apanya? Beda, yang sel hewan itu punya lisosom. Kalau sel tumbuhan nggak bisa. Nanti kita game saja, biar tahu ya. Sama bedah lagi sel tumbuhan. Ada berapa soal sih guys? 4. Oke. Hah? Cepat saja 2. Sekarang mulai. Terus kayak bimbing sel itu cuma ada di tumbuhan. Bimbing sel itu yang pernah dibentuk itu hexagonal itu. Sudah bisa semuanya? Sama aku ya, bahas ya. Yang soal pertama itu yang mana deh? Dan ada hexagonalnya itu lah, sel tumbuhan. Yang nomor 1, pernyataan berikut yang benar adalah jawabannya nomor 1, 4 hanya dimiliki beberapa sel. 4 itu apa? Membran sel ya, membran sel semua milik ya, semua punya kalau membran sel. Kecuali yang nomor 2, yang nomor 2 itu namanya dinding sel. Yang nomor berarti otomatis A, B, C salah. Fungsi utama 2 adalah mengatur transportasi keluar masuk sel. Bisa, cuman lebih tepatnya itu dia memberikan bentuk sel pada tumbuhan. Jawabannya yang E, karena berfungsi untuk membatasi sel dengan lingkungan luar. Terus nomor 2, bagian yang ditunjuk oleh 5, 3, dan 1 secara berurutan merupakan organel apa, Rek? Yang nomor 5, vakuola. Yang nomor 3, badan Golgi, ya Kak ya. Yang nomor 1, nukleus. Benar kan ya jawabannya ya? Vakuola nggak ada kan? 5, 3, 1 badan Golgi. Oh, jawabannya kual ya, yang B ya. Kok tak record ya? Record tuh Pak, bareng-bareng kayak kono. Record soal, jawaban salah. Ya. Oh, boleh. Yang nomor 3, salah satu fungsi sitoskeleton adalah membentuk struktur khusus yang membuat sel dapat bergerak. Komponen sitoskeleton yang menyusun ekor sel sperma adalah mikrotubuh. Karena punya flagella 1 itu ya, CGN, SLB. Terus yang nomor 4, pasangan karakteristik dan fungsi yang tepat untuk organel ribosom adalah yang 1, tersusun atas protein asam dan asam nukleat tidak bermembran, letaknya ada yang menyebar di sitosol dan ada yang melekat di RE, otomatis diari bosom ya. Yang kedua, tersusun atas 2 lapis membran dengan struktur membran dalam bentuk nukleus yang disebut dengan krista. Sopo sing duwe bentuk nukleus koyo cacing wae kayak jerone mitokondria ya. Yang ketiga, terdiri atas 2 lapis membran dengan 1 membran tambahan yang berbentuk tumpukan kabel kecil-kecil. Apa deh? Yang nomor 3,
Nah, yang satu otomatis dia ribosom. Ribosom itu apa ya? Sintetis protein. Otomatis jawabannya yang D ya. 1 B. Berarti jawabannya B. Nah, saiki balik mana nang games yang tadi yang cell anatomy viewer. Balik ke balik ke menu. Nah, di situ ada cell pass ID game. Ada ya? Yang games. Ya, yang tadi. Yang cell anatomy viewer. Sampai belajar tentang sel tumbuhan dan hewan. Dan yang namanya prokaryotik serta eukaryotik. Oh, ini. Bisa ini. Ini kayaknya. Sudah? Sudah ya? Sudah? Ya, yang tadi yang ini. Sudah. Nah, kalau yang pilih yang animal, plant, bacterium, terus choose difficulty. Nah, yang expert ya, yang SMA. Part name, choose to display part name-nya ya. Play, tekan tombol play. Play, bisa? Yang advance. Yang export. Aku kasih waktu 2 menit tes. Apa 1 menit ayo? Sih, pakai Ani stopwatch. Satu menit tes mari berarti senake semenang. Itu ya. Oke, 1 menit. Karena tinggal ditekan tombol play ya tadi. Iya. Ya itu. Loh, soalnya ini vesikel. Kalian lihat di sini. Loh. Ditekan. Ditekan orang bandel yang ada di dalam sini, Dek. Misalnya nukleoid DNA. Langsung diplok. Loh, gitu. Misalnya nukleoid DNA bakterium, berarti yang ini. Loh, betul? Ya. Yang apa tadi? Yang apa itu? Yang apa aja tadi? Yang animal, plant sama bakterium. Sudah? Apa itu speed kok? Hah? Ada di fungus. Kamu kok metek fungus loro-loro. Apa yang ngerti lah di fungus yang kayak gini. Dan kembali ke fungus itu. Oh ya. Dia harus apa ya?
kurang 5 terus naik mulai 10 9 8 7 4 3 ya bosan deh 3 2 1 wes wes. Nah dapat berapa? Satu. Saya satu sebelum bisa oleh dia. Nanti dijawab lagi di rumah. Ada yang dapat lebih dari satu? Dapat 7. 7. Ini gosok itu yang ada di FTK yang muncul ciri-ciri ini loh yang warna merah. Nah dia juga ada di sini. Ini juga ada gosok. Nah dilihat nih gosoknya yang mana? Kecil ya? Nah yes. Dari sini kalian sudah tahu itu ada sel tumbuhan sama sel hewan. Bisa nggak kalian kira-kira itu bedanya apa? So, sel tumbuhan guys, DE punya yang namanya dinding sel. Dinding sel itu yang memberi bentuk ini loh, Rek. Ini namanya dinding sel. Oke? Clear? Oke. Sel hijau itu jenenge plastida. Hijau, yang hijau ini. Sel kayak permen. Ya. Sing ini namanya plastida yang warna hijau. Oke? Clear? Nek gak clear mana ngarep. Nah, yang hijau kurang ini ya. Nah, hijau plastida ya. Kalau yang ini, yang tadi apa namanya? Badan bodi. Terus seliane nenek bodoh. Ono yang namanya plasmodesmata ini. Yaitu salurannya ini tumbuhan. Plasmodesmata. Ya, ini namanya plasmodesmata. Yes. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada yang namanya bakteri, sel bakteri. Yes. Sel bakteri ini merupakan contoh dari prokaryotik. Dilihat guys di situ. Bakteri itu punya apa ya? Membran inti. Apakah dia punya atau tidak? Punya apa gak di situ? Gak punya kan ya? Lihat kan ini, asam nukleatnya itu tidak diselubungi oleh selimut lagi. Itu namanya tidak punya membran inti. Jadi ini DE itu ono dek sitosol, ono dek sitoplasma. Gak ono sing melindungi. Beda ambek sel hewan yang tadi kan ono pelindungi mana kan ya? Itu namanya nukleus. Kalian lihat di sini, apakah dia dilindungi atau tidak? Enggak kan? Ya, oke? Yang prokaryotik gak punya, yang prokaryotik punya. Yang kedua, organel bermembran. Apakah prokaryotik punya? Golongan mitokondria gak punya ya? Lihat guys, di games itu tadi ya. Dia tidak punya organel bermembran. Jadi dia itu kayak dua asam nukleata itu sudah cukup. Tidak punya organel bermembran. Nah, DNA-nya yang ini kan ada di nukleus ya.